Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun yang berbahagia, bertemu lagi kita di Ramadan kali ini, di mana Ramadan kali ini adalah Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Karena sebagaimana kita ketahui, kita sendiri dari jauh-jauh hari sudah meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan pada bulan Ramadan ini. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dan berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan saat ini. Dan kita sudah sampai ke sini. Dan betapa bahagianya kita karena kita sudah sampai kepada Ramadan ini, sehingga di dalam hati kita seolah-olah semangat sekali menghadapi dan menjalani Ramadan kali ini. Kalau bisa dikatakan, kalau di dalam syair itu sering sekali kita dengar bahwa marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam, nas'alullaha ar-rahman rahmatan 'ala dawam. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Dan kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Lalu apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan yang begitu mulia ini? Yaitu amalan-amalan yang baik, baik itu amalannya wajib maupun amalan yang sunnah. Kenapa? Qala Nabi SAW, "Lau ta'lamu ma ummati ma fi Ramadan." Kalaulah umatku itu tahu apa yang terkandung di dalam Ramadan, latamannaw antakuna sanatu kulluha Ramadan. Maka hambaku semuanya ini akan berdoa dan meminta kepadaku agar 12 bulan itu semuanya menjadi bulan Ramadan. Subhanallah. Karena Ramadan yang kita nanti ini adalah Ramadan yang penuh keberkahan. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Ya beribadah tadi. Maka dalam hadis Nabi juga dikatakan, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Jadi surga itu merindukan 4 orang. Apa yang dirindukan dari 4 orang itu? Pertama, tahlil Quran, yaitu membaca Quran. Jadi kalau Ramadan jangan mentang-mentang puasa tidur wae, terus setelah sahur sibuk tidur. Nanti pas bangun Allahu Akbar, maghrib baru dia bangun mau makan, ya, karena sudah buka gitu, tidur. Ya, jadi bukan berarti kalau Ramadan puasa kita lemes ya, terus kita tidur aja, enggak. Tapi kita harus beribadah. Contohnya tadi tahlil Quran, membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran karena Allah SWT melipat gandakan pahala orang yang sedang berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, hafidul lisan. Kita harus menjaga lisan kita. Kalau dalam pepatah mengatakan yang namanya pedang kalau sudah melukai tubuh, banyak obat bisa dicari, tapi kalau lisan sudah melukai hati, wow, sulit sekali mencari obat, ya, sebagai untuk menyembuhkan luka tersebut. Itu yang kedua. Jadi harus berhati-hati, baik dalam perkataan, tapi jangan nausi perkataan kita ini sudah berubah, ketikan, ya, di medsos sudah mulai kita posting hal-hal yang udah nggak baik gitu loh, ya, tidak menjaga lagi perasaannya kita, orang yang kita katain gitu loh di medsos gitu biasanya. Nah, apalagi kalau medsos itu dijadikan tempat atau dijadikan tempat curhat kita, nah itu lebih tidak gaul lagi gitu ya. Terus untuk yang ketiga yaitu wamut fa'imut ta'am al-ji'an, memberikan makan bagi orang-orang yang sedang kelaparan. Nah, saatnya sekarang bulan Ramadan, orang kelaparan. Maka dari itu kita hendaknya mulai mempersiapkan, karena kita 11 bulan sudah bekerja mati-matian mencari uang. Maka untuk bulan Ramadan ini hendaknya kita gunakan dengan apa? Kita gunakan untuk memberikan makan, pada saat memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa. Maka besar sekali pahalanya, dan pahala yang akan didapatkan adalah seperti orang yang berpuasa tanpa berkurang, ya, sepeser pun, tanpa berkurang sedikit pun. Dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Yang keempat adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita yang sekarang lagi berpuasa itu sangat dirindukan oleh surga.
Maka kalau sudah dirindukan surga, kenapa kita tidak mendatangi surga tersebut kan? Ya, jadi yang namanya rindu itu kan berat sih kata Dilan ya, tapi sebenarnya yang berat itu bukannya rindu, yang berat itu menjaga puasa kita. Bagaimana supaya puasa kita ini memang benar-benar puasa yang ketika kita masuk Ramadan kita mendapatkan pandangan yang rahmat dari Allah SWT, pandangan kasih sayang. Setelah itu kita mendapat ampunan, setelah itu kita dijauhkan dari api neraka. Itu ya pemirsa, inilah yang kita tunggu-tunggu. Maka pada saat kita sudah selesai melakukan Ramadan, ya selesai, adalah namanya Idul Fitri. Maka orang yang melewati Ramadan dia sudah berpuasa itu boleh lebaran, tapi belum tentu dia boleh Idul Fitri, yang berarti kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Maka kita saat ini, yaitu kita insya Allah nanti di akhir Ramadan kita akan mendapatkan diri kita seperti orang yang kembali lagi suci, kembali fitrah, seolah-olah kita tidak melakukan dosa apapun. Maka pada pemirsa semuanya, hendaknya pada bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, baik itu dengan membaca Quran, baik itu dengan memberi makan orang yang lapar, yaitu pada orang-orang yang puasa, atau kita dengan cara menjaga puasa kita ini dengan baik dan benar. Maka saudara-saudari, anak-anak, orang tua dan semuanya harus benar-benar menjaga puasa kita ini, agar puasa kita ini menjadi puasa yang sempurna dan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh amalan, kullu amalin ibni Adam, segala amalan ilmu Adam ya itu adalah bagi dia pahalanya. Walakin akan tetapi apa? As-shaum li, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu bagiku, wa ana ajzi'u bi, maka akulah yang akan membalas ganjaran dari puasa ini. Baiklah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lakukan yang terbaik untuk Ramadan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.